Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayo hadirun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa saluran dakwah Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini Allah memberikan nikmat yang begitu besar, khususnya nikmat kesehatan sehingga kita bisa berada di Asra Awakhir, berada pada 10 akhir di bulan Ramadan, di mana Asra Awakhir 10 akhir di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu yang sangat istimewa yang harus dijaga oleh kita semua sebagai seorang mukmin yang mengharapkan bulan puasa ini benar-benar menjadi wahana pengampunan dosa dan sekaligus taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa saluran dakwah Masjid Nurul Islam, pada sore hari ini kita masih melanjutkan kajian kita dari kitab Risalah Ramadan yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah. Yang pada kajian sore hari ini kita masuk pada bab Asra Awakhir min Ramadan. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang seharusnya ditingkatkan kualitasnya oleh seorang muslim ketika berada di Asra Awakhir min Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang sangat sakral, memberikan tausiah dan sekaligus memberikan tauladan ya, bagi seorang mukmin yang ingin mengharapkan dirinya menjadi orang-orang yang mutakin, orang-orang yang keluar dari Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa dan bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk pada bulan Ramadan, khususnya 10 akhir di bulan Ramadan? Ada beberapa hadis yang disampaikan oleh mu'alif dari kitab ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza daqala asra sadda min mizarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Hadza lafzul Bukhari. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan melalui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bahwasanya kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam idza taqala asra awakhir min Ramadan. Jadi kalau sudah masuk pada 10 akhir di bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Syadda mi'zarah wa ahya lailahu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengencangkan kainnya, mizarah, izar. Jadi seakan-akan sarung yang dipakai diikatkan kuat-kuat biar nggak lepas. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya. Ini kebiasaan yang tidak terjadi di awal Ramadan. Walaupun awal Ramadan kita tetap berusaha bagaimana mengajak keluarga kita. Apalagi di masa-masa yang sekarang ini, jadi banyak dianjurkan untuk bisa beribadah di rumah
Tentunya ini wahana sarana yang cukup bagus untuk kita beribadah bersama-sama. Ya. Oleh karena itu, hadis ini memberikan penjelasan bahwa Rasul SAW ketika 10 akhir di bulan Ramadan, seperti yang kita masuk pada hari ini, itu mengencangkan. Berarti apa? Kalau ini seakan-akan kain sarungnya, dalam bahasa yang lain adalah beliau menjauhi dari istri-istrinya, menggauli dari istri-istrinya, menjauhi itu. Untuk apa? Nah, ternyata nanti di dalam hadis-hadis yang lain ternyata Rasul SAW itu beriktikaf. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saluran dakwah Masjid Manarul Islam yang dirahmati. Nah, ini menunjukkan betapa seriusnya Nabi SAW ketika berada di akhir Ramadan justru berusaha sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu kita sudah tahu bahwasanya Rasul itu adalah hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kalau dianggap manusia yang paling mulia di antara yang lain, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orangnya. Tapi dalam soal ibadah, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasul sudah mencontohkan seperti itu. Lalu kita bagaimana? Maka itu sebagai bahan evaluasi kita. Bahan evaluasi kita. Sementara di dalam lafadznya Imam Muslim, walafdul muslimin, lafadz menurut Imam Muslim, ahyahul laila wa qata'alahu wa jadda wa saddami bijarah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, dan bersungguh-sungguh serta mengencangkan kain yang mengencangkan sarungnya. Di dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha masih seperti itu. Jadi Rasul kalau sudah masuk 10 akhir di bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjauhi istri-istrinya, walaupun jarak antara rumah Nabi dengan sallallahu alaihi wasallam dengan Masjid Nabawi itu enggak jauh. Bahkan kalau sekarang kita lihat antara rumahnya Nabi yang disebut dengan Raudhah dengan antara mimbar dan rumahnya Nabi itu disebut Raudhah, sangat dekat sekali. Dan enggak begitu jauh. Nah, Rasul SAW mencontohkan itulah yang harus dilakukan ketika kita masuk di akhir Asr awakhir min Ramadan. Kenapa? Karena setelah itu makin cepat setelah selesai nggak terasa Ramadan akan terlewati. Rasulullah SAW itu semuanya dilakukan berdiam diri, melakukan i'tikaf, ya, bahkan i'tikaf yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir Ramadan itu berupaya dengan semaksimal mungkin. Maka yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqitu ahlahu fil asril awakhir min Ramadan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, ya, kapan? Fil asril awakhir, 10 akhir di bulan Ramadan. Wa kullu saghirin wa kabirin, ya, begitu pula anak-anak diajak dibangunkan, ya, begitu pula orang tua yuti shalah untuk apa? Untuk melaksanakan sholat, untuk menegakkan sholat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul sempat membangunkan putrinya Fatimah Az-Zahra dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dilakukan Rasul, yang diajarkan kepada kita gunakan sebaik-baiknya di akhir asra awakhir min Ramadan ini untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat di dalamnya, dan juga berupaya bagaimana kita melaksanakan mengisi nilai-nilai di bulan Ramadan, khususnya akhir di bulan Ramadan itu dengan ibadah-ibadah. Apa yang dilakukan? Ya,
ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan, baca Al-Quran, qiyamul lail, ya, sholat tarawih, bersedekah, mengasih buka bersama, ya, itu bisa kita lakukan. Tapi khusus di asr awakhir itu ada media, ada sarana yang dikenal dengan i'tikaf. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, risalah ini tidak membicarakan tentang bagaimana syarat dan rukunnya i'tikaf. Yang jelas i'tikaf itu niat kita beriktikaf, ya, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita berdiam diri di masjid, masjid jami, artinya di masjid di mana dilaksanakan sholat fardu. Kemudian disitulah dia berdiam diri membaca Al-Quran, membaca istighfar, ya, banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga membaca Al-Quran. Intinya apa? Memotivasi diri, merenungi diri, kemudian memupuk nilai-nilai keimanan ini, seakan-akan diri kita menjauhkan dari kesibukan dunia, ya, menjauhkan dari kesibukan dunia yang 10 hari ini betul-betul untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tahun ini kayaknya tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya itu i'tikaf, ya, khususnya di masjid kita ini, jemaah yang dirahmati Allah, biasanya dari luar kota, ya, ada dari Kediri, ada dari Pare, ada dari Tulungagung, ada dari Jember, ya, ada dari Surabaya, ada dari Gresik, ya. Itu mereka bisa beriktikaf di sini, yang menjadi kebiasaan mereka. Tapi karena kondisi yang sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, maka i'tikaf itu tidak diadakan. Ya, i'tikaf itu tidak diadakan, meskipun secara mandiri mungkin ada orang yang beriktikaf di malam harinya sampai pagi harinya. Ya, kalau biasanya 10 hari, ya, sampai akhir Ramadan, untuk tahun ini sementara ditiadakan. Kenapa ini kita lakukan? Karena ini kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika i'tikaf, beliau tidak menjenguk orang sakit, dia tidak menggauli istrinya, ya, walaupun itu halal. Tapi ini semata-mata mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul menyatakan sebagai abdan syakur, yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Nah, i'tikaf inilah yang upaya diri kita yang selama mungkin 1 tahun sibuk terkait dengan urusan duniawi, ya, selama 1 tahun sibuk dengan urusan duniawi. Nah, pada 10 akhir di bulan Ramadan ini bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul membangun komunitas sungguh-sungguh beribadah di akhir Ramadan, asra awakhir. Kemudian melakukan i'tikaf. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu asrul awakhir min Ramadan. Sayyidah Aisyah menyampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'takifu asrul awakhir, beliau beriktikaf 10 akhir di bulan Ramadan. Ya. Jadi 10 akhir. Hatta tawafahullah, sampai Rasul itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul 10 hari untuk i'tikaf sampai wafat beliau. Berarti apa? Rasul SAW setiap tahun, setiap masa yang dilalui ada Ramadan, beliau beribadah, ya, berdiam diri, ya, bahkan keluar dari masjid dianggap i'tikafnya batal, karena ketika sudah niat i'tikaf berarti fokus di masjid. Boleh keluar kecuali boleh keluar dalam hal-hal yang misalkan kita buang air, kemudian ambil wudu, itu semuanya diperkenankan dan itu tidak akan membatalkan i'tikaf. Makanya ketika orang sedang i'tikaf itu tidak ada istilah menjenguk orang sakit, apalagi mengantarkan jenazah ke. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Rasul mengajarkan seperti itu.
Nah, oleh karena itu, apa sebenarnya yang dicari? Kalau pada kajian yang lalu pernah disampaikan bahwa di bulan Ramadan, khususnya di akhir Ramadan itu berdasarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Ya, ada namanya malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, makanya di antara sarana i'tikaf ini beliau mencari karena ada malam-malam Lailatul Qadar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi itu di malam-malam yang ganjil, malam 21, malam ke-23, malam ke-25, ya. Juga malam ke-27 atau 29. Atau mungkin turunnya Lailatul Qadar itu pada ashr awakhir min Ramadan, kita nggak tahu. Semuanya itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berusaha mencarinya. Nah, ketika kita berusaha mencari nilai kesempurnaan, kemuliaan di bulan Ramadan di ashr awakhir yang berupa Lailatul Qadar itu, Rasul menganjurkan dicari di malam-malam yang ganjil. Ya, karena kadang-kadang datangnya pada tanggal malam 25, ya. Nah, ini senyala Rasul. Tapi kita berusaha karena apa yang disebutkan oleh Rasul, kadang-kadang malam 25, kadang-kadang malam 27, bahkan kalau kita melihat di Saudi Arabia, kalau sudah malam 27, Masya Allah, itu full, ya. Di Mekah, di Madinah sampai halaman-halaman itu penuh sekali malam-malam ganjil itu. Nah, kita hidup yang kita lalui, ya, kita nggak tahu hidup kita ini sampai berapa tahun. Kita juga nggak tahu Allah mewafatkan kita pada usia berapa. Kalau Allah mentakdirkan kita mendapatkan satu malam saja penuh malam Lailatul Qadar, maka nilai kehidupan kita akan menjadi nilai yang plus. Kalau ibadah Ramadan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya. Ibarat kita mungkin baru lahir, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai hidup kita, usia kita yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 8 bulan 3 tahun lebih. Nah, itu hanya terjadi di bulan Ramadan, di akhir ini yang kita cari. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saluran dakwah Masjid Manarul Islam, mari ya kita sama-sama berusaha, sama-sama berikhtiar di masa pandemi ini, ya, meskipun kita tidak bisa i'tikaf, mungkin tidak bisa i'tikaf di masjid, kita berusaha mengisi malam-malam bulan Ramadan ini di rumah kita untuk senantiasa bermunajat, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya, boleh memohon apa saja, karena di saat itulah para malaikat turun untuk memenuhi permintaan-permintaan hambanya. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan, ya, di malam Lailatul Qadar itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan apakah Lailatul Qadar itu? Allah tidak menjelaskan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il qadar. Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, para malaikat turun untuk memenuhi, ya, apa yang diminta oleh hamba-hambanya itu sampai fajar, sampai subuh. Nah, di beberapa riwayat, di beberapa hadis, ya, malam-malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat cerah. Di antaranya pagi harinya matahari bersinar tetapi tidak terasa panas, dan kita berharap asra awakhir malam Lailatul Qadar ini juga sebagai sarana Allah akan mengangkat wabah ini semuanya, akan mengangkat pandemi ini dari bumi ini, khususnya dari kaum muslimin, dan sehingga kita bisa beribadah sebagaimana ibadah-ibadah kita pada tahun-tahun yang lalu. Kita mengisi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
ketika Sayyidah Aisyah bertanya apa yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang i'tikaf, ternyata bacanya cukup singkat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Rabb, innaka afuwun, Engkaulah zat yang Maha memaafkan, maka maafkan kami. Berarti apa? Kita lebih banyak beristighfar kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bermohon apapun ya yang kita minta demi kebaikan kita di dunia maupun kebaikan kita di akhirat. Dan moga-moga benar-benar Allah akan mengangkat ya, wabah ini dari bumi ini dan menyelamatkan manusia dan khususnya kaum muslimin. Alhamdulillah kita semoga Allah memenuhi dan mengabulkan